Revolusi bubarkan DPR RI. Indonesia akan terang benderang. Indonesia jika ingin terang benderang maka harus berani revolusi membubarkan DPR RI. DPR RI karena tidak berani membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, maka sebaiknya harus adanya revolusi bubarkan DPR RI. Karena jika RUU perampasan aset tindak pidana korupsi tidak segera dibahas dan disahkan, maka selamanya Indonesia akan gelap gulita. Indonesia tidak akan menjadi terang benderang. Harus berani revolusi bubarkan DPR RI. Karena ternyata DPR RI selama 22 tahun tidak berani membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Ini kan ada tanda tanya besar. Mengapa para anggota DPR RI tidak mau dan tidak berani membahas tentang rancangan undang-undang tindak pidana korupsi, perampasan asetnya para koruptor dibahas dan disahkan? Jika undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu sudah dibahas dan disahkan, maka insya Allah Indonesia akan menjadi terang benderang. Mengapa? Karena seluruh aparatur negara, seluruh pejabat mulai dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif, semuanya akan berhati-hati, tidak akan berani main-main bekerja sama dengan para koruptor dan para mafia. Semuanya akan hati-hati karena sudah ada undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Revolusi. Seluruh rakyat Indonesia harus menyuarakan revolusi. Revolusi Indonesia yang pertama terjadi setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949. Yaitu periode perjuangan bangsa Indonesia melawan agresi militer Belanda yang membonceng tentara sekutu untuk meraih kemerdekaan Indonesia secara penuh dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, saat ini sudah saatnya revolusi Indonesia yang kedua. Karena revolusi Indonesia yang kedua diharapkan terjadi setelah 80 tahun kemerdekaan Indonesia untuk memperbaiki mental spiritual seluruh komponen bangsa, undang-undang, sistem birokrasi, tata kelola negara dan pemerintahan menuju Indonesia maju dan religius. Ini sudah banyak sekali para tokoh yang memprediksi bahwa Indonesia setelah berjalan 80 tahun dari kemerdekaan maka akan terjadi revolusi Indonesia yang kedua. Revolusinya harus memperbaiki mental spiritual seluruh komponen bangsa. Undang-undang harus benar-benar direvolusi, semua diperbaiki. Sistem birokrasi harus direvolusi. Tata kelola negara dan pemerintahan harus direvolusi agar menuju Indonesia maju dan religius. Inilah saatnya seluruh bangsa Indonesia bisa mengambil bagian. Ambillah bagian masing-masing untuk menyerukan revolusi Indonesia jilid kedua. Insya Allah setelah ini Indonesia akan menuju Indonesia maju dan religius. Nah, karena sistem presidensial di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa seorang presiden tidak diberikan kuasa untuk memberhentikan maupun membubarkan ataupun membekukan DPR RI, maka langkah satu-satunya adalah revolusi. Jalan satu-satunya adalah revolusi. Seluruh rakyat Indonesia menyuarakan revolusi jilid kedua. Karena revolusi jilid yang pertama terjadi pada tahun 1945 hingga tahun 1949, periode perjuangan seluruh bangsa Indonesia melawan agresi militer Belanda yang membonceng tentara sekutu. Indonesia berjuang bersama-sama untuk meraih kemerdekaan Indonesia secara penuh dan seutuhnya.
serta mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal dengan sebutan NKRI. Setelah Indonesia merdeka selama 80 tahun, maka para pakar, para ulama, para kiai, bahkan para normal, mereka merencanakan, mereka memprediksi bahwa revolusi Indonesia yang kedua diharapkan terjadi setelah 80 tahun. 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berjuang bareng-bareng menyuarakan revolusi untuk memperbaiki mental spiritual seluruh komponen bangsa, memperbaiki undang-undang, memperbaiki sistem birokrasi, memperbaiki tata kelola negara dan pemerintahan menuju Indonesia maju dan religius. Sudah saatnya Indonesia keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, bersinar dan bercahaya. Mahai seluruh rakyat Indonesia, mari kita serukan terus revolusi, 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 agar Presiden kita Bapak Prabowo Subianto berani untuk memimpin revolusi, memimpin perubahan besar-besaran. Ini kita harapkan, karena banyak orang yang memprediksi bahwa Prabowo Subianto adalah sosok seperti Bung Karno yang kedua. Bung Karno sudah berhasil memimpin rakyat Indonesia untuk revolusi yang pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Nah, saat ini Indonesia sudah merdeka, berjalan 80 tahun. Maka banyak tokoh pakar yang memprediksi bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah sebagai pemimpin revolusi jilid kedua. Oleh sebab itulah, mari kita wujudkan revolusi birokrasi, revolusi undang-undang, revolusi tata kelola negara dan pemerintahan yang akan dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mari semuanya menyerukan revolusi agar Bapak Presiden Prabowo Subianto semakin berani, semakin mantap dan semakin yakin. Karena Bapak Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari rakyat. Jika Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia untuk melakukan revolusi, maka insya Allah Bapak Presiden Prabowo Subianto akan segera melakukan revolusi, membubarkan DPR RI, melakukan perbaikan sistem di mana-mana, akan menjadikan transparansi di mana-mana, sehingga Indonesia menjadi terang benderang, tidak menjadi gelap gulita seperti mereka tuduhkan. Demikian, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, 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 Allahumma amin.